Shalom, Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita memuliakan Tuhan melalui ibadah keluarga atau KRW di rumah kita masing-masing secara online pada hari ini, Rabu 10 Februari 2021. Mari serahkan hati dan pikiran kita kepadanya, agar doa dan kidung yang kita panjatkan berkenan kepadanya. Dan Tuhan senantiasa melingkupi kehidupan kita. Marilah kita nyatakan syukur kita kepada Tuhan dengan kita mengungkapkan pujian kita dengan mengagungkan dan memasyurkan namanya dari kidung jemaat nomor 5, baitnya yang pertama dan yang kedua, Tuhan Allah namamu. Mari kita mengambil saat teduh, kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, sehari telah berlalu dan Engkau telah memberkati kami. Engkau telah menghiasi kehidupan kami dengan berbagai kebaikan. Itulah sebabnya kami bersyukur kepadamu ya Bapa. Sebelum kami mengakhiri hari kami berhimpun sejenak untuk mengagungkan namamu, sebab Engkau adalah gembala kami ya Tuhan. Datang dan sucikanlah ibadah kami ini. Perdengarkan suaramu, agar hati kami memperoleh kedamaian dalam perjumpaan dengan Engkau ya Allah yang Maha Kudus. Amin. Kita lanjutkan puji-pujian kita kepada Tuhan dengan kita bernyanyi dari kidung jemaat nomor 3. Kita nyanyikan bait yang pertama dan yang kedua, Kami Puji dengan Riang. Di kau Allah yang
marilah bersama-sama kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima sabda Tuhan. Sebelum bersama-sama kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita mengambil saat teduh, kita berdoa. Kembali kami menghadap kehadirat-Mu ya Tuhan, bersyukur untuk pemeliharaan-Mu di dalam kehidupan kami. Pada sore hari ini ya Tuhan, bersama-sama dengan warga jemaat-Mu kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu yang menjadi penuntun langkah kehidupan kami. Sebelum kami membaca dan merenungkan, kami memohon Roh Kudus yang memimpin kami, supaya kami memahami apa yang kami baca dan kami renungkan. Terlebih-lebih kami pun dimampukan untuk melakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bersabdalah ya Tuhan, sebab kami siap untuk mendengarkan. Amin. Bacaan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Lukas 19 ayat 1 sampai 10 saya akan membacakan untuk kita semua. Demikianlah firman Tuhan. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakius, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakius, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Zakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Amin. Firman Tuhan pada sore hari ini saya beri judul Kapok Lombok. Siapa di antara Bapak Ibu yang suka makan pedas? Tentu hampir semua di antara kita suka makan lombok, makan pedas begitu. Hebatnya manusia itu, termasuk saya juga yang suka pedas, sudah bilang wis kapok, besok aku tidak mau makan lombok lagi. Tapi besok ya nyari lombok lagi, cari pedas begitu. Rupanya ada kenikmatan di balik kepedasan itu. Kalau kita mencoba mencari definisi kapok itu artinya jera begitu, atau tobat begitu. Jadi pengertian kapok lombok adalah jera, tobat tapi tidak tobat begitu. Sama halnya dengan kita makan sambal. Seringkali ketika kita di dalam kehidupan beriman kepada Tuhan begitu, ketika kita berbuat dosa begitu, kita sudah sadar apa yang kita lakukan itu salah. Tapi ya besok dilakoni lagi begitu. Dengan penuh kesadaran, karena mungkin ada kenikmatan ketika kita melakukan dosa tersebut. Nah, Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, pada bacaan kita hari ini
kita bisa melihat sesosok orang yang benar-benar mengalami perubahan, pertobatan yang sungguh-sungguh di dalam kehidupannya. Siapa dia? Ya, Sakius. Kenapa dia mengalami perubahan, mengalami pertobatan yang sungguh-sungguh? Karena kasih. Kasih inilah yang membuat kehidupan Sakius mengalami pertobatan yang boleh dikatakan 180 derajat. Pertobatan dalam bahasa Yunani, bahasa aslinya Alkitab ini adalah metanoia. Artinya berubah sikap 180 derajat. Jadi lek wingi mlakune ngalor, berbalik dadi ngidul begitu. Jadi gak ngetan atau gak ngulon, tetapi 180 derajat muter balik begitu. Berubah dari sikap dosa dan berbalik kepada Kristus serta menyadari jati dirinya bahwa kita sebenarnya ini adalah anak-anak Allah. Itu juga yang dialami oleh Sakius setelah mengalami kasih Yesus. Dia mau memperbaiki hidupnya. Tidak cukup memperbaiki hidupnya, hal itu ditunjukkan dengan dia membagikan kasih kepada orang lain, termasuk kepada orang-orang yang pernah dia sakiti. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita semua seperti Sakius yang datang dari latar belakang yang berbeda-beda. Mungkin kita juga merasa orang yang paling berdosa. Kita rindu untuk melihat Yesus. Kita rindu untuk dijamah Yesus begitu. Bahkan usaha-usaha apapun begitu. Tetapi yang perlu kita sadari bahwa Yesus menerima kehidupan kita. Tinggal bagaimana respon kehidupan kita. Ketika kita sudah menerima jamahan Yesus, ketika kita sudah berjumpa dengan Yesus, apakah kita mau berbalik dari perbuatan dosa kepada kasih atau tetap melakukan dosa? Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Sakius mengalami kasih Yesus, ketika dia mengalami kasih jamahan Tuhan, dia berubah. Ditunjukkan dengan jalan dia mau membagikan separuh hartanya. Dan bahkan siapa yang ditarik pajak melebihi apa yang seharusnya begitu, dia mau mengembalikan 4 kali lipat. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, pemungut cukai sangat dibenci oleh orang-orang Yahudi. Kenapa? Karena dia dianggap sebagai ante-ante atau mata-mata penjajah begitu. Jadi pajak ini ditarik berkali lipat sehingga memberatkan orang-orang Yahudi. Makanya sangat dibenci oleh orang Yahudi. Tetapi ketika dia menerima jamahan kasih Tuhan, dia mau membagikan 4 kali lipat. Bayangkan kalau ditagih pajaknya misalnya 1 juta, dia harus mengembalikan 4 juta. Ini bukan perkara yang mudah. Wong dikongkon mempersembahkan, memberi yang terbaik begitu. Kongkon mempersembahkan 50.000 apa 5.000, ya milih 2.000, nah begitu. Tetapi ketika dia sadar kasih Tuhan, dia mau berubah dan membagikannya bagi yang lain. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, alangkah indahnya jika kita saat hari ini sudah mengalami kasih Tuhan dan mau berbalik dengan jalan mau membagikan kasih itu. Kalau kita sudah menerima kasih itu, kita pun juga diutus untuk membagikan kasih itu. Dan berarti kita tidak berbuat dosa lagi. Apakah kita tidak ada kesempatan untuk jatuh dalam dosa lagi? Ada. Tetapi bagaimana komitmen kita untuk memperbaiki? Ketika jatuh segera bertobat dan memperbaikinya lagi. Bukan suatu kesengajaan karena dinikmati seperti kepedesan lombok tadi. Tetapi biarlah hari ini kita benar-benar menyadari kasih Allah dan berubah 180 derajat dan kita bagikan kasih itu bagi sesama kita. Amin.
Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita nyatakan syukur kita kepada Tuhan dengan kita mengumpulkan persembahan. Di dalam kita mengumpulkan persembahan ini, kita iringi bersama-sama dengan kita bernyanyi dari Kidung Pasamuan Jawi nomor 173, Moro Daaturno Bisungsungmu. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita serahkan persembahan serta syafaat kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan, untuk kasih setiamu, untuk pemeliharaanmu, terlebih-lebih kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengarkan bersama-sama. Mampukan kami untuk melakukan apa yang menjadi kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami. Mampukan kami ya Roh Kudus, sehingga kami benar-benar berkenan di hadapan-Mu. Pada sore hari ini bersama-sama dengan warga jemaat-Mu, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami. Kami memohon Engkau Allah yang memberkati kami satu persatu, keluarga demi keluarga. Setiap pergumulan kami, Engkau Allah yang mengetahuinya, sehingga kami beroleh jalan keluar. Dan di dalam kehidupan kami hanya ungkapan syukur saja yang keluar dari hidup kami ya Tuhan. Pada sore hari ini kami berdoa bagi saudara-saudara kami ya Tuhan yang dalam keadaan sakit atau dalam masa pemulihan. Satu persatu Tuhan jamah, satu persatu Tuhan yang memulihkan mereka, hingga mereka boleh kembali sehat dan dapat memuliakan Engkau di dalam kehidupannya. Kami pun berdoa ya Tuhan bagi saudara-saudara kami yang berbeban berat karena pergumulan hidupnya.
Biarlah Engkau Allah yang memberikan kelegaan bagi mereka. Biarlah mereka senantiasa berharap sepenuhnya kepadamu ya Tuhan. Kami berdoa juga bagi saudara-saudara kami yang sudah undur dari persekutuan peribadatan kami. Engkau ketuk pintu hati mereka ya Tuhan, hingga mereka boleh berbalik kepadamu dan kembali bersama-sama dengan kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Bagi anak-anak kami yang masih duduk di bangku pendidikan, Engkau Allah yang memberkati anak-anak kami, mulai dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi. Tuhan, Engkau Allah yang memberikan hikmat dan kebijaksanaan, sehingga mereka dapat meraih apa yang menjadi cita-cita mereka. Pun juga bagi saudara-saudara kami yang masih mencari pekerjaan, mencari pasangan hidup, Tuhan, kiranya Engkau yang memberikan bagi mereka seturut dengan kehendak-Mu. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang masih merindukan momongan. Kiranya Engkau Allah yang juga memberikan bagi saudara-saudara kami seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Gereja kami, GKJW Jemaat Ampel Gading, Tuhan, kiranya Engkau Allah yang memberkati. Biarlah kehidupan kami menjadi berkat bagi sesama kami. Seluruh program kegiatan yang sudah tersusun ya Tuhan, biarlah Engkau Allah sendiri yang memberkati, sehingga program-program kegiatan yang sudah kami susun direncanakan oleh majelis jemaat dapat terlaksana dengan baik. Dana-dana yang dibutuhkan pun juga Allah yang mencukupkan. Bangsa dan negara kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Di tengah situasi kondisi seperti ini ya Tuhan, wabahnya COVID-19, kiranya Engkau Allah tidak meninggalkan kami ya Tuhan. Tuhan memberkati para medis yang berjuang menolong saudara-saudara kami untuk memperoleh kesembuhan. Pun juga bencana alam yang terjadi di bangsa kami, baik banjir, tanah longsor, erupsi gunung, dan juga bencana-bencana yang lain ya Tuhan. Kiranya Engkau Allah yang memberkati para korban yang terdampak bencana alam ini, sehingga mereka tidak berputus pengharapan, tetapi mereka tetap mengandalkan Engkau. Tuhan, sebagai wujud syukur kami di dalam kami membangun ibadah kami sore hari ini, kami telah mengumpulkan persembahan. Terimalah dan sucikanlah persembahan kami. Biarlah persembahan ini dapat dipakai untuk pelebaran kerajaan-Mu, terkhusus di GKJW Jemaat Ampel Gading. Saudara kami yang Tuhan percayakan untuk mengelola dan menggunakan persembahan ini, Tuhan berkati, sehingga persembahan ini benar-benar boleh memuliakan nama-Mu. Seluruh doa dan ucapan syukur kami ini kami haturkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita akhiri ibadah kita sore hari ini. Tetaplah dalam damai sejahtera Allah, dan marilah kita tetap mengerjakan kehendak Allah yang telah kita dengar di dalam pemberitaan firman-Nya. Kita akhiri ibadah kita hari ini dengan kita bernyanyi kidung jemaat nomor 412. Kita nyanyikan bait yang pertama, Tuntun Aku Tuhan Allah. Mari kita arahkan hati kita dan pikiran kita kepada Allah, dan terimalah
berkat-Nya. Kiranya Tuhan Allah memberkati ibadahmu dan kiranya memberkati roti makananmu dan air minumanmu serta menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Amin. Demikianlah ibadah yang kita bangun bersama-sama pada malam hari ini. Kiranya kita senantiasa tetap dekat, tetap terhubung walaupun dalam online. Tetap menjaga kesehatan dan Tuhan Yesus memberkati. Amin.